Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Ada shalom? Haleluya. Kita bersuka cita sebab kita ada di rumah Tuhan pagi hari ini, amin. Yang bersuka cita di rumah Tuhan boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita percaya bahwa di tempat ini ada Tuhan, amin. Mari sama-sama kita membuka hati kita agar kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Mari kita satukan hati kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang baru, buat minggu yang baru, yang bare kami alami Tuhan. Kami datang di bait-Mu yang kudus ini Tuhan. Kami mau ninggikan Engkau, kami mau sembah Engkau. Sebab kami tahu Engkau adalah Raja di atas segala Raja. Engkau yang berkehendak atas setiap kehidupan kami. Pagi hari ini kami mau sama-sama buka hati kami Tuhan. Kami mau satukan roh kami mau satukan jiwa kami, mau satukan hati kami untuk kami boleh memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Inilah persembahan kami Tuhan, inilah pujian kami yang terbaik dari setiap hati kami Bapa. Biar kiranya Engkau hadir Tuhan, memenuhi setiap umat-Mu pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bertahta di atas pujian kita. Dia Allah yang dahsyat, Dia perkasa. Haleluya. Mari sembah Dia. Mari bermazmur bagi Tuhan lebih lagi. Mari sama-sama kita membuka setiap hati kita. Biar Roh Kudus hadir memenuhi setiap hati saudara dan saya. Undang Roh Kudus hadir. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu, untuk kebaikan-Mu. Kami datang Tuhan, membawa setiap hati kami taruh hati kami taruh kerinduan kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Sebab kami tahu ketika kami ada dalam hadirat Tuhan, kami mendapatkan kemenangan, kami mendapatkan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami, untuk kami boleh bersama-sama umat-Mu, untuk menaikkan syukur kami, menaikkan sembah kami. Sebab Engkau hanya layak Tuhan, layak menerima setiap pengagungannya dari setiap kami. Haleluya, Yesus, Engkau baik. Haleluya, sama-sama kita katakan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Sama-sama kita nyatakan, aku hendak bersyukur pada Tuhan
Setiap kami mau bermazmur bagi-Mu Tuhan, bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Lagi-lagi katakan ya Tuhan, Tuhan kami yang besar, Tuhan kami yang dahsyat, betapa mulianya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Kami lagi katakan ya Tuhan ini setiap umat-Mu, setiap umat-Mu datang sujud di hadapan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Yes, Engkau yang termulia Tuhan, betapa besar kasih-Mu Tuhan akan hidup kami. Nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya. Dimuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sembah. Mari sembah Dia lebih lagi. Mari bersyukur bagi Tuhan. Oh, haleluya. Kami muliakan nama-Mu, ya Tuhan. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu, ya Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Engkau Raja di atas segala raja, bahwa Engkau Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang berdaulat. Kami bermazmur bagi-Mu Tuhan, kami mau bermazmur bagi-Mu, sebab Engkau Tuhan, Engkau berdaulat atas hidup kami, Engkau pujian kami, Engkau penyembahan kami. Oh Yesus Tuhan, ini rasa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, lewat penyembahan kami, lewat hadirat-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Ya Yesus, dimuliakan, ditinggikan nama-Mu selalu Tuhan. Haleluya.
Kita percaya bahwa tempat ini ada Tuhan. Tuhan hadir melawan setiap saudara dan saya. Apapun pergumulan saudara dan saya, kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saudara dan saya. Kalau sepanjang minggu ini Kau sertai kami Tuhan. Dan hari ini kami mau beri yang terbaik bagimu. Kami mau sembah Engkau lebih lagi. Kami mau agungkan Engkau Tuhan. Betapa baik, betapa hebat perbuatan atas kami. Biar lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Mari katakan dengan segenap hatimu. Yesus, amin Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan, hanya Engkau yang kami tinggikan. Tidak ada nama lain Tuhan, hanya Engkau seorang. Terima kasih Bapa. Yang bertata, Engkau bertata atas seluruh hidup kami. Yang Yesus Tuhan, Kau Raja. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Raja kami, Kau Rajaku, Kau yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Nyatakan, ditinggikan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang bertata, yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku.
kami. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita mau masuk gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Amin. Sebab di dalam halamannya ada puji-pujian dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Kami percaya Engkau yang baik. Engkau teramat baik dalam hidup kami. Masuk gerbangnya bersyukur. Dalam hidup kami Tuhan. Sama-sama kita katakan masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Terbaik Tuhan. Untuk itu kami mau perkatakan bahwa Engkau baik. Yes. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Tidak ada yang dapat membandingkan Engkau Tuhan. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Lebih lagi katakan Tuhan baik. Ini persembahan setiap kami umat-Mu Tuhan. Yes. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi katakan, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin. Yes. Sebab Engkau Raja kami, Raja yang besar Tuhan. Raja yang agung, Raja yang mulia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Sekali lagi katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, yang batu kesal
Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya, yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan, puji dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, yang batu keselamatan, puji dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi kita Tuhan Raja Maha Besar. Kau yang terbesar Tuhan dalam setiap hidup kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Inilah setiap hati kami Tuhan. Kami membawa hidup kami untuk kami lebih mengenal pribadi-Mu lewat pemberitaan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami siapkan setiap hati kami, biar firman yang kami dengar Tuhan, bukan lewat begitu saja, tetapi kami pelihara dalam hidup kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berdampak, hidup yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami percaya ketika Engkau berfirman, maka Engkau yang menyembuhkan setiap kami yang sakit. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang terang, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bagimu
Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya pada. Sekali lagi. Yesus, ku percaya padamu. Selalu hati kami percaya padamu. Kami bersyukur pagi hari ini sebagaimana kami ada semuanya. Semua karena kebaikan, kasih, setia Tuhan. Engkau dahsyat dan luar biasa buat kami. Itu sebabnya tidak ada alasan buat kami untuk tidak memuji dan menyembah Tuhan. Sebab Engkau yang menjadi tujuan hidup kami. Tidak ada yang lain Tuhan. Bukan berkat, bukan kehormatan, bukan kesehatan dan kekuatan. Tetapi Yesus yang menjadi tujuan kami. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami percaya bahwa Engkau hadir dan Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan Engkau hadir, Engkau ada, Engkau pasti akan memberkati setiap kami. Sehingga kami yang datang ke tempat ini, kami akan mendapatkan satu pesan yang benar dalam kehidupan kami. Karena ada perjalanan yang kami akan lakukan dalam hidup kami. Setelah kami pulang dari tempat ini, kami akan terus berjuang dalam kehidupan kami. Tolonglah kami untuk menjadi orang-orang yang terampil, hebat, dan kuat menghadapi apapun yang terjadi hari-hari ini. Beri kami keberanian untuk kami merubah hidup kami dan menggunakan apa yang kami terima dari Tuhan. Kami perlu Tuhan, kami perlu Engkau, kami perlu firman Allah. Sebab tanpa firman kami akan binasa dan kami tidak akan pernah mampu untuk bisa melakukan apapun juga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami. Kami mau terima firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih buat WL, singers. Haleluya. Dan tim musik, terima kasih semuanya. Keyboard tolong bantu saya tetap ada di tempat. Haleluya. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salamnya masih fals kedengaran dari tempat ini. Salam. Oke, apa kabar saudara? Yakin luar biasa? Atau biasa di luar? Oke. Ya, puji Tuhan. Tempat yang baru, yang saya baru datang ke sini, rasanya lebih luas, lebih asik kayaknya ya gitu ya. Nah percayalah bahwa gereja Tuhan selalu dalam perjalanannya itu sampai terus menerus itu semakin disempurnakan. Amin. Iya, tidak ada rencana Tuhan yang turun, gagal, gak ada. Tetapi rencana Tuhan itu akan terus bekerja dalam kehidupan kita. Nah puji Tuhan, oleh Bapak Ibu Gembala Saudara, saya dipercayakan hari ini untuk memberikan firman Tuhan buat kita semua. Nah, buka hati saudara, Bapak Ibu, persiapkan dirimu untuk menerima kebenaran firman itu. Sebab firman berkuasa untuk merubah hidup kita. Katakan amin. Ada pihak Tuhan yang bisa merubah, ada pihak kita yang untuk juga berinteraksi, berubah dalam kehidupan ini. Amin. Nah, kehidupan kita setiap hari harus berprogres pada perubahan demi perubahan. Sampai kapan? Sampai kita menjadi seperti Kristus. Iya kan? Kalau saudara lihat dalam diri kita masing-masing, standar hidup kita sebetulnya belum mencapai seperti apa yang Tuhan mau.
Tetapi ada sebuah perjalanan yang kita harus lakukan dalam hidup ini yang berprogres terus menerus. Ya, bahwa kita tidak ada yang sempurna, tetapi kita sedang berjalan pada kesempurnaan itu. Dan itu yang menjadi kerinduan Tuhan bagi saudara dan saya kita semua. Percayalah. Itu sebabnya jangan suka menghakimi orang lain untuk minta sempurna. Katakan amin. Dan bukan berarti juga kita bersembunyi di dalam ketidaksempurnaan kita. Dan jangan suka kita menjadikan itu senjata buat kita. Wah, saya kan belum sempurna. Oh enggak, benar kita belum sempurna. Tetapi target kita harus sempurna, saudara. Amin, saudara. Nah, itu sebabnya kita perlu belajar dengan firman. Kita perlu mendengarkan firman Tuhan. Kita perlu dididik, dibina. Kita perlu terus-menerus mendapatkan pengajaran demi pengajaran. Sampai kita mendapatkan diri kita menjadi semakin sempurna di dalam Kristus. Saya tidak khotbah tentang itu, tapi saya mau sampaikan ada hal yang Tuhan taruhkan di hati saya. Secara jujur tadi saya sudah persiapkan khotbah saya dari rumah dan dari beberapa hari yang lalu. Saya ingin berbicara tentang prioritas kerajaan Allah kepada saudara dan saya. Tapi entah kenapa, tapi tiba-tiba saya duduk di situ, kuat di hati saya, Tuhan, ya saya jangan bilang Tuhan dulu lah. Kadang-kadang suka kali hamba Tuhan tuh bilang Tuhan, Tuhan, Tuhan gitu kan. Padahal kadang-kala itu sebuah message aja, pesan gitu ya, yang timbul dari hati nurani kita. Oke, hari ini saya mau menyampaikan tentang perjalanan hikmat di dalam Kristus. Nah, ini tema yang saya rubah baru beberapa menit yang lalu. Tadinya tema yang sudah saya persiapkan adalah prioritas dalam kerajaan Allah. Gitu, saudara. Oke, nah saya percaya kita semua kalau kita hidup dalam firman, kita harus belajar untuk peka mendengar suara Tuhan. Amin, saudara. Iya, mari kita sama-sama belajar untuk hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di tahun 2025 sebagai tahun penuaian, the year of harvest, ini menjadi sebuah tuntunan bagi gereja kita, saudara dan saya, kita semua. Di dalam gereja di bawah pembinaan kita oleh Pak Niko. Gitu ya. Nah, saya mau bilang begini, tahun penuaian itu bisa terjadi ketika gereja menangkap dengan baik dan benar. Ketika kita menangkap dengan hikmat dari Tuhan. Itu sebabnya begini, saya perlu sampaikan tentang hikmat ini karena begini. Pesan ini kuat di dalam hati saya. Ada banyak kegagalan kita di dalam proses kita mengiringi Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, tidak sampai pada tujuan, tidak sampai pada destiny, tidak sampai pada di mana Tuhan taruhkan visi kepada kita untuk kita hidupi. Nah, apa yang menjadi kesalahan buat kita? Tentunya orang-orang percaya kita. Tidak sedikit saya menjumpai banyak anak-anak muda yang gagal dalam perjalanan hidup mereka. Tidak sedikit saya banyak menjumpai hamba-hamba Tuhan dalam perjalanan hidup mereka juga mendapati hidup mereka dalam kegagalan demi kegagalan. Tersandung pada sebuah keinginan daging, jatuh dalam dosa, dan membuat banyak orang akhirnya terpuruk. Tanpa kita sadari sebetulnya kita sedang terjebak dan masuk dalam perangkap daripada kuasa kegelapan, roh jahat. Dan itu yang menjadi target bagi kita semua orang percaya. Hati-hati teman-teman semua kita, hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan. Jangan pernah merasa kita jago. Jangan pernah merasa kita tidak akan mempan dengan target-target iblis. Saya mau kasih tahu, jangankan saudara, jangankan saya, jangan Pak Gembala, jangankan pembina kita. Yesus sendiri adalah menjadi target daripada iblis. Haleluya. Tapi karena Yesus hidup dalam persekutuan, dia menang. Nah, itu sebabnya hari ini saya mau bicara tentang sebuah hikmat dalam perjalanan hidup kita.
Apa yang membuat kita bisa sampai pada destiny? Apa yang bisa membuat kita sampai pada tujuan Allah? Yang terutama saya mau sampaikan adalah hikmat dari Tuhan. Boleh katakan sama-sama hikmat dari Tuhan. Iya. Nah, saya perlu kasih tahu sama saudara bahwa dunia juga punya hikmat. Dunia juga bisa memproduksi hikmat berdasarkan cara dunia memberikan hikmat. Tetapi buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita akan belajar dalam perjalanan hidup kita. Selesai pulang dari tempat ini, Bapak Ibu akan menghadapi perjalanan hidup Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, Minggu. Dan akan terus berjalan seperti itu. Bagaimana perjalanan hidup kita menjadi berhasil? Bagaimana kita bisa meminimalisir sebuah pencobaan, persoalan, masalah yang kita hadapi dengan hikmat yang berasal dari Tuhan. Hal ini perlu saya tekankan buat kita. Supaya kita menggunakan hikmat yang berasal dari Tuhan. Ingat, dengar baik-baik. Bahwa dunia juga bisa memproduksi hikmat. Tetapi saya mau kasih tahu, hikmat yang bersumber dari Allah itu akan membuat kita menjadi orang-orang cakap, menjadi orang-orang yang mahir, menjadi orang-orang ahli, mampu mengatasi berbagai masalah yang kita hadapi. Itu sebabnya saya mau ajak kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-2. Haleluya. Kita berdoa supaya hari ini kita mendapatkan semua satu pesan yang segar. Perhatikan anak-anak muda, perhatikan semua para pemain musik. Jangan gunakan hikmat yang berasal dari keangkuhan, dari kesombongan, hikmat yang berasal dari diri sendiri. Jangan pernah sombong karena kita merasa kita di atas dari yang rata-rata. Amin, saudara. Kita harus selalu rendah hati. Dan terutama kita harus menggunakan hikmat. Bapak-bapak, gunakan hikmat yang berasal dari Tuhan agar engkau menjadi seorang pria, menjadi seorang sumber yang dapat melahirkan generasi yang benar di dalam keluargamu. Istri-istri, ibu-ibu, engkau harus gunakan hikmat dari Tuhan agar engkau menjadi seorang ibu yang baik, bijaksana, dan tidak terbentur banyak dengan persoalan-persoalan yang sebetulnya itu tidak harus terjadi dalam kehidupan kita. Antara seorang mertua dengan mantu dan mantu dengan mertua. Kira-kira begitu. Antara pelayan Tuhan dengan pemimpin. Dan bagaimana pemimpin itu menggunakan hikmat yang berasal dari Tuhan. Jangan menggunakan hikmat yang berasal dari emosi kita. Karena itu akan membuahkan kegagalan dalam hidup kita. Oke, mari kita lihat 1 Korintus pasal yang kedua di ayatnya yang ke-6. Perikopnya di situ hikmat yang benar. Oke, ada yang bawa Alkitab? Mantap. Ini hamba-hamba Tuhan yang di depan adalah teladan dan contoh yang saudara harus lihat bawa Alkitab. Ada yang bawa Al-HP, Al-Tab, atau ala kadarnya. Boleh kasih nasihat? Boleh? Ya, biar saudara tetap menjadi orang-orang yang berhikmat, bawalah Alkitab. Saya nggak pernah tinggalkan Alkitab selama saya dimanapun menyampaikan firman dan mendengar firman. Haleluya. Iya. Yang esensi dalam hidup saudara jangan ditinggalkan. Mentang-mentang sekarang ada HP dan bisa kita aplikasikan ayat-ayat Alkitab. Tapi saya mau katakan HP bukan Alkitab. HP tetap HP. Fungsinya bukan untuk Alkitab. Tetapi Alkitab adalah Alkitab. Ini adalah kanon. Adalah buku yang ditulis oleh para bapak-bapak gereja. Oleh nabi-nabi.
yang ini dipersiapkan untuk saudara dan saya. Itu sebabnya anak muda, generasi muda, ibu bapak semuanya, jangan datang lenggang kangkung ke gereja nggak bawa Alkitab. Lebih bagus saya pengkhotbah yang tegur Anda supaya Anda nggak sakit hati. Kalaupun Anda sakit hati, itu adalah indikasi yang bagus supaya hati nuranimu bisa berfungsi kembali. Ada yang tersinggung boleh angkat tangan? Ada yang tersinggung? Kenapa enggak? Saya punya harapan Anda tersinggung. Kalau Anda nggak tersinggung artinya hati nuranimu mulai itu dia. Tapi kalau Anda tersinggung berarti hati nuranimu bekerja. Nah, orang yang punya ketersinggungan artinya besok minggu depan aku akan bertobat. Aku akan bawa Alkitab. Haleluya. Kayaknya saudara salah masuk ini di jam ibadah ini. Hah? Enggak ya? Iya, saya bukan pendeta hamba Tuhan yang menyampaikan hal-hal yang enak di telinga. Tapi saya hamba Tuhan yang diberikan kepada saya oleh Tuhan hikmat untuk menyampaikan kebenaran firman. Responmu nggak terima, itu urusanmu. Haleluya. Iya, puji Tuhan. Tapi nggak apa-apa ya. Ya, biar hari ini semuanya sukacita saja. Gitu. Baik, mari kita teruskan dan kita lihat dalam 1 Korintus pasalnya yang kedua. Kita akan baca ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-12. Bergantian ya Bapak Ibu ya. Saya baca ayat 6, Bapak Ibu baca ayat 7 dan terus bergantian sampai ayat yang ke-12. Sudah siap? Oke ya. Tentang hikmat yang benar ayat 6. Sungguh pun demikian. Kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. Dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini. Yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Next. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Sama-sama ayat ke-12, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Nah, saudara dengarkan baik-baik. Ada sedikit kekeliruan di antara kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Dalam ayatnya yang ke-9. Dikatakan begini, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga. Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, seringkali ayat ini digunakan sebagai sebuah jawaban ketika ada pergumulan kita. Halo? Masih belum saudara nyimak ini? Ayat ini seringkali disalahartikan sebagai sebuah ayat yang memberikan jawaban ketika kita dalam pergumulan dan masalah. Padahal ayat ini tidak ada kaitannya dengan mujizat yang Bapak Ibu Saudara alami dari Tuhan. Kan gini lagunya itu. Apa yang tak pernah dilihat mata, betul?
dan yang tak pernah didengar telinga. Terus yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Lagu itu berasal dari ayat ini. Tetapi salahkah? Gini, saya mau bilang, seringkali kekeliruan itu terjadi dari umat Tuhan dalam konteks Alkitab ayat yang kita terima. Kita anggap ini adalah ayat mujizat, ayat jawaban doa. Padahal itu tidak ada kaitannya. Ayat ini tidak berbicara tentang itu. Ayat ini berbicara tentang hikmat. Wah, baru saudara ngeh kata orang Medan. Baru ngeh saya. Betul dong? Bukankah kita selama ini terperangkap dengan ayat itu? Wah, Tuhan menyediakan apa yang tidak pernah saya pikirkan. Umpamanya saudara sedang berdoa, minta sepeda motor. Terus sepeda motor datang, ayat ini digunakan. Enggak ada hubungannya. Haleluya. Izinkan saya memberikan penjelasan buat saudara. Saya sebagai dosen teologi, kami belajar tentang teks dan konteks. Itu sebabnya umat Tuhan harus diajar. Itu sebabnya umat Tuhan harus dikasih tahu. Seringkali kita keliru. Termasuk seringkali kita bilang kita garam dan kita terang. Padahal garam dan terang itu adalah identitas orang murid Tuhan. Itu tidak mewakili orang percaya. Tidak mewakili orang Kristen. Tapi seringkali kita anggap, orang Kristen itu adalah garam dan terang. Enggak. Kalau kita mengartikan orang Kristen itu garam dan terang, pertanyaannya, bagaimana orang Kristen yang suka penipu itu, yang dipenjara itu? Apakah mereka yang termasuk garam dan terang? No. Nanti pelajari baik-baik. Dalam Matius pasal yang ke-6 itu dikatakan di situ, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Itu perbincangan Yesus dengan murid-murid. Yesus sedang kasih tahu sama murid-murid, hei, kamu itu garam loh. Hei, kamu itu terang loh. Dia sedang menyampaikan identitas murid-murid itu sebagai garam dan terang. Tapi seringkali kita orang Kristen menganggap kita murid. Padahal gak pernah dimuridkan. Dikit-dikit udah ngambek, dinasehati ngambek. Dinasehati pindah gereja. Dikerasin sedikit pindah agama. Lo mau jadi apa? Mau jadi seorang murid atau apa? Kalau saudara memperhatikan murid itu, sampai di akhir kehidupan mereka itu siap mati dianiaya. Tapi kalau orang Kristen dikit-dikit ngambek, pindah gereja, pindah agama, layakkah kau disebut murid? Sebel gua. Haleluya. Saya seorang penggerak pemuridan. Itu sebabnya saya sering kesel lihat orang Kristen ngaku-ngaku murid. Tapi gak pernah dimuridkan. Dimuridkan sedikit udah ngambek. Dimuridkan sedikit udah gak mau setia. Ditegur. Kalau murid itu harus ditegur. Murid itu harus diluruskan jalannya. Tidak ada dari 12 orang murid Yesus yang tidak pernah ditegur oleh Tuhan Yesus. Tapi mereka bertahan. Alkitab katakan. Sampai Yesus mati pun di kayu salib mereka bertahan. Setelah itu mereka terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sampai hidup mereka terakhir mereka dianiaya. Ada yang digoreng hidup-hidup. Ada yang dipancung kebalik. Ada yang ditarik sama kuda hidup-hidup. Ada yang macam-macam dibunuh. Dipenggal kepalanya. Tapi mereka tetap jadi murid. Nah, sekarang orang Kristen ngaku-ngaku murid. Gampang tersinggung, gampang kabur, gampang pergi.
Haleluya. Amin. Iya, berapa banyak yang tersinggung? Mulai angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mulai nyadar nih ada ketersinggungan ini. Kalau Anda tersinggung artinya Anda harus kasih tahu kiri kanan. Kamu harus tersinggung, bilang begitu sama dia. Jangan jadi Mr. atau Miss No Problem. Bahaya. Oke, saya kembali kepada pesan inti kita. Apa pesan inti kita? Nah, kita akan berbicara tentang hikmat ini. Itu sebabnya di awal saya katakan kita perlu hikmat berjalan, Pak Gultom. Gultom Brothers, ya kan? Gitu. Pak Hombing, Anda perlu yang namanya hikmat dari Tuhan. Kalau Anda nggak punya hikmat Tuhan, percayalah sama saya, engkau akan gagal. Engkau akan babak belur dalam perjalanan hidupmu. Saya mengalami banyak situasi dalam perjalanan hidup saya. Ketika saya harus menggunakan hikmat Allah, ada konsekuensi yang harus saya terima. It's okay. Itu pilihan tepat. Untuk kita bisa selamat. Untuk kita bisa di dalam tracknya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Saya akan sedikit mengupas ayat-ayat ini. Pak, tolong kasih tahu saya timekeeper waktu saya. Kadang-kadang kami pengkhotbah itu suka lupa. Iya kan? Lupa dengan mic yang kami pegang ini. Kira-kira begitu. Nah, tolong ingatkan saya. Nah, saya akan kasih tahu bahwa ayat kan begini. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada sorry. Kok jadi ayat itu? Ini ayat 6. Sungguh pun demikian, ini yang dikatakan Rasul Paulus. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini. Yaitu penguasa-penguasa yang ditiadakan. Nah sekarang akan saya bawa kita untuk kepada implikasi. Bagaimana seharusnya hikmat yang kita gunakan, hikmat yang kita pakai. Agar kita tidak tersandung, agar kita tidak jatuh. Agar kita bisa mencapai tujuan secara benar dan maksimal. Yang pertama, Rasul Paulus katakan begini. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Kata matang artinya adalah kedewasaan. Rasul Paulus coba memberitahu tentang hal hikmat kepada orang-orang di Korintus. Sebab hikmat yang berasal dari Tuhan itu dikatakan hikmat yang disampaikan di kalangan mereka yang telah matang. Atau dikatakan hikmat itu bisa diperoleh yang pertama oleh orang yang sudah mencapai kedewasaan. Makanya kalau kita belum capai kedewasaan, selalu kita mendapatkan hikmat itu adalah sebuah kadang-kadang pemberontakan yang terjadi dalam hati kita. Kita anggap Pak Gultom ini gak suka sama saya. Kita anggap Pak Manurung ini gak suka sama saya. Kita anggap gembala kita gak suka sama kita. Ketika teguran itu datang. Kenapa? Karena kita belum sampai pada kedewasaan. Rasul Paulus katakan ketika dia mau menyampaikan hikmat yang benar kepada orang-orang di Korintus. Dia mau menyampaikan kepada mereka yang telah matang. Artinya orang-orang yang dewasa. Dewasa di sini bukan berbicara usia. Dewasa di sini berbicara adalah orang yang siap untuk menerima tanggung jawab. Buat apa Anda usia 25? Tetapi mudah ngambek. Tetapi mudah marah. Haleluya. Lebih bagus
Anda berusia 17-15 tahun. Tapi Anda punya kematangan. Waktu Anda ditegur, Anda siap. Saya ngaku salah. Amin. Bukan soal benar atau salah, tapi respon kita bagaimana. Waktu hikmat itu datang buat kita. Kita akan belajar nanti. Bagaimana Alkitab mengajarkan pahlawan-pahlawan iman. Ketika mereka menggunakan hikmat Tuhan dan hikmat Allah. Mereka sampai kepada destiny mereka. Mereka sampai pada tujuan mereka. Dan Tuhan mengangkat mereka dalam kemuliaan yang dahsyat dan luar biasa. Berapa banyak kita mau diangkat Tuhan dalam kemuliaan? Katakan saya mau. Kasih tahu sama kiri kanan kamu. Haleluya. Amin. Yang pertama, kalau engkau mau menerima hikmat yang berasal dari Tuhan, yang bersumber dari Tuhan, engkau harus dewasa. Itu yang pertama. Amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Wow, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, yakin dalam tekanan tetap mau cinta Yesus, dalam kemiskinan mau tetap cinta Yesus, waktu dalam sakit mau tetap cinta Yesus. Mari sama-sama katakan, sekali Yesus, selamanya. Dahsyat. Harapanku. Oh haleluya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Orang yang bilang begini, aku cinta Kau selamanya, itu orang yang dewasa. Seringkali waktu kita dalam keadaan penderitaan, masalah, gak ada tuh cinta-cintaan sama Tuhan. Waktu dalam tekanan-tekanan, kita mulai berontak, salahin orang. Lagu ini gak berlaku. Hari ini saya mau kasih tahu, kalau Anda suka lagu ini, kalau Anda menyanyikan lagu ini, artinya Anda sedang menyatakan aku dewasa. Karena untuk cinta sama Tuhan, itu mesti ada kedewasaan dalam diri kita yang tidak menuntut. Dewasa dalam konteks Alkitab itu disebut huios. Apa itu huios? Seorang anak yang tidak menuntut. Seorang anak yang sudah akil balik. Sebaliknya, orang yang dewasa dianggap padahal dia teknon. Apa itu teknon? Seorang anak yang suka nuntut. Dikit-dikit nuntut. Pak Sombi gak pernah datangin saya. Gak pernah doain saya. Saya gak mau lagi ikut kul. Pak Wawa gak pernah tegur saya. Gak pernah kasih salam sama saya. Masa dia hamba Tuhan, gak pernah salam saya? Saya salah apa? Padahal Pak Wawa tangannya lagi ada koreng. Gak mau nyalam karena nanti takut nular gitu loh. Umpama, ceritanya gitu. Haleluya. Ya. Oke ya, pegang baik-baik. Implikasi yang pertama untuk kita menerima hikmat Tuhan, kita mesti dewasa. Jadi kalau Anda kanak-kanak, Anda gak akan pernah dapat hikmat Tuhan. Percayalah, walaupun usiamu udah banyak,
Walaupun usia muda 60, 70, 80, 90. Tetap aja perilakumu seperti teknon. Haleluya. Yang kedua. Nah, kalau kita melihat di ayat yang ke-7. Perhatikan baik-baik. Tetapi yang kami beritakan, ini yang diulangi oleh Rasul Paulus. Ialah hikmat yang tersembunyi dan rahasia. Wow. Kenapa mesti hikmat yang tersembunyi dan rahasia? Yang belum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Wow, dahsyat. Tetapi yang dikatakan, yang kami beritakan adalah hikmat yang tersembunyi dan rahasia. Kenapa tersembunyi? Karena hikmat dari Tuhan itu bukan hikmat murahan. Bukan hikmat yang diproduksi oleh dunia. Itu sebabnya hikmat Allah yang tersembunyi itu yang diberikan kepada gereja. Kepada orang yang dewasa. Kalau untuk saudara menjadi pintar gampang. Belajar aja. Jadi pintar. Tapi untuk mendapatkan hikmat. Dengarkan baik. Hikmat diberikan kepada saudara dan saya. Yang pertama adalah hikmat yang tersembunyi. Kenapa tersembunyi? Sengaja disembunyikan Tuhan dari orang dunia. Makanya dunia gak pernah punya hikmat dari Tuhan. Dunia gak pernah bikin. Hei, orang dunia bilang gini, you baik sama saya baik sama you. You jahat sama saya lebih jahat. Itu cara dunia punya cara. Haleluya. Lihat aja orang dunia. Lihat aja sekarang perkara ijazah. Itu yang ngomong di TV itu. Yang bilang dia dari peneliti. Itu orang yang gak punya otak. Gak punya malu. Dia gunakan hikmat dunia. Dia gak rasa malu, gak peduli sama orang lain. Yang penting tercapai tujuannya. Ya saya ngomong apa adanya. Supaya Anda Bapak Ibu kita semua terbuka pikiran kita. Coba aja. Kayak gitulah cara dunia. Sekalipun Pak Jokowi bukan seiman dari kita. Dia bukan orang Kristen. Tapi saya meyakini dia punya hikmat yang berasal dari Tuhan. Amin. Itu dia. Jadi hikmat diberikan bukan hanya kepada saudara kita yang cuma beragama Kristen. Hikmat juga diberikan kepada orang yang hidupnya benar. Persoalan masalah iman itu tinggal sedikit saja. Tinggal pengakuan dan percaya kepada Yesus. Selesai. Tapi hidup dalam perjalanan ini ya benar dia. Makanya ayat 7 katakan. Kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi. Dan rahasia. Kenapa rahasia? Karena memang tidak dibukakan, tidak diobral untuk banyak orang. Tahukah Anda bahwa hanya rahasia-rahasia kerajaan Allah diberikan kepada murid. Nanti buka ayatnya dalam Matius pasal 13 itu. Waktu terjadi dialog antara Yesus dengan murid-murid. Yesus bilang, kepadamu diberikan kunci kerajaan sorga. Kunci rahasia kerajaan sorga. Rahasia tidak diobral, dikasih tahu sama orang umum. Rahasia cuma diberikan kepada member. Diberikan kepada orang-orang tertentu. Katakan amin. Kalau diumumkan, diobralkan itu bukan rahasia. Ya kan? Diberikan kepada orang-orang khusus. Siapa orang-orang khusus? Kasih tahu samping kiri kanan, mau bilang kepada kamu. Dan bilang kepada saya. Haleluya.
sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Wih, keren. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini kasih tahu sama kita tentang hikmat yang penting buat kita. Pak, Bu, hikmat yang dari Tuhan itu mahal, tersembunyi, tersimpan dan rahasia. Itu sebabnya lihat, perhatikan baik-baik. Hanya kepada orang-orang pilihan Tuhan, rahasia-rahasia kerajaan sorga, hikmat itu diberitahukan. Amin. Itu sebabnya hari ini dunia dikuasai oleh mereka anak-anak Tuhan, orang-orang Israel yang diberikan hikmat oleh Tuhan. Mereka yang menemukan WhatsApp, menemukan Facebook, menemukan internet, menemukan semua banyak hal. Sistem pertahanan dunia diatur oleh anak-anak Tuhan, orang-orang Israel, umat pilihan Tuhan. Walaupun di antara mereka ada yang belum percaya sama Tuhan Yesus. Tapi karena mereka umat Tuhan, Tuhan memberikan privilege kepada mereka, pengecualian kepada mereka. Diberikan kepada saudara dan saya sebagai gereja Tuhan, anak Tuhan, hal yang tersembunyi dan rahasia. Yang dikatakan Alkitab bilang disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Disediakan bagi apa? Kemuliaan kita. Jadi tahukah Anda bahwa di dalam diri kita ketika kita memiliki hikmat dari Tuhan, itu merupakan sebuah kemuliaan dari Tuhan buat kita. Berbeda konteksnya dengan beri kemuliaan kepada Tuhan. Yuk beri kemuliaan kepada Tuhan yuk. Ngapain? Ngapain? Hah? Nah, ngapain? Ibu ngapain? Ayo, ngapain tadi itu? Beri kemuliaan kepada Tuhan. Kan kita kan latah kan. Sekarang saudara ngapain tadi tepuk tangan? Kan terjebak kan dengan perkataan kan. Padahal Alkitab gak pernah tulis menyatakan kemuliaan tepuk tangan, gak ada. Saya sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang. Tidak pernah ada. Kita terjebak pada pola yang keliru. WL, tolong perhatikan. Saya bukan anti tepuk tangan, saya orang Pantai Kosta. Kalau nyanyi tepuk tangan. Tapi tidak ada kaitannya memberi kemuliaan dengan tepuk tangan. Mau tahu artinya memberi kemuliaan kepada Tuhan? Baca Yohanes 17 ayat 4 dan ayat 5. Coba buka sebentar. Sedikit saja, kita akan akhiri sedikit lagi. Udah? Ini loh caranya memberi kemuliaan. Yesus lakukan ini. Baca sama-sama ya ayat 4 dan ayat 5. 1, 2, 3. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kau miliki sebelum dunia ada. Dan terus ayat yang kelima. Ayat kelima, ya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan di hadiratmu. Jadi Yesus mengajarkan menyatakan kemuliaan adalah menyelesaikan pekerjaan.
yang dipercayakan Bapa kepada dia. Kalau Anda dipercayakan sebagai Anda pekerja, Anda diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan satu pekerjaan, selesaikan dengan baik. Itulah artinya Anda sedang menyatakan kemuliaan, bukan tepuk tangan. Ada berapa banyak kita gagal menyelesaikan pekerjaan. Anda bapak, tetapi Anda tidak jadi bapak yang baik. Anda ibu, tapi Anda tidak jadi ibu yang baik. Anda tidak sedang menyelesaikan kemuliaan Tuhan. Itu loh. Amin. Kalau ini kita kerjakan, kita lakukan, Alkitab katakan menjadi kemuliaan bagi kita. Oke. Halo. Dilupa saya mau nyanyi. Apa lagunya ya? Jadi lupa saya. Ya, udah nanti ingat lah. Udah pokoknya di G aja dulu. Ya, jadi kalau kita menyatakan kemuliaan kepada Tuhan dengan tanggung jawab, Anda dipercayakan sebagai WL, terus Anda datang terlambat, Anda nggak sedang memuliakan Tuhan. Waktu Anda dipercayakan Pak Opan, Anda koordinator, tetapi Anda datang terlambat, Anda nggak peduli karena sakit hati, karena ketersinggungan, datang nggak mau kasih informasi, itu loh yang dimaksud dengan kemuliaan. Kalau Anda seorang karyawan, datang terlambat, curi-curi absen, jam 5 pulang tapi jam 4.15 sudah pergi pulang. Itu gak menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Waktu Anda seorang istri, Anda menyia-nyiakan waktu sebagai istri, sebagai ibu. Waktu Anda seorang bapak, Anda gak peduli dengan anak-anakmu, engkau sedang tidak menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Kemuliaan diberikan kepada saudara dan saya sejak dalam kandungan ibu kita. Dengan kata kabot dan doksa. Yaitu adalah menyatakan kemuliaan Tuhan lewat hidup kita. Yang kedua adalah hikmat yang mahal dan tersembunyi. Dan yang ketiga, mari kita lihat di ayat yang terakhir. Kita tidak menerima roh dunia, ayat 12. Tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dahsyat, luar biasa. Ayat 10 berkata begini. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Menyatakan apa? Menyatakan hikmat-hikmat yang penting. Hikmat-hikmat keputusan-keputusan yang kita akan lakukan. Allah nyatakan lewat roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal tersembunyi di dalam diri Allah. Kita tahu hikmat dalam keputusan kita. Karena kita memiliki roh Allah. Jadi yang ketiga, untuk mendapatkan hikmat Allah, hidup kita harus hidup di dalam roh Allah. Tidak ada bisa. Kalau daging kita selalu bertolak belakang. Anak-anak muda, apapun keputusan hari-hari ini yang sedang engkau ambil, jangan emosi, jangan karena orang lain punya pengaruh. Tetapi hikmat yang berasal dari Tuhan dan roh Allah yang ada di dalam diri kita. Itu yang akan memberitahukan kita hikmat apa yang akan kita ambil. Ada banyak orang kacau akhir dari perjalanan. Karena apa? Mengambil keputusan yang salah. Perhatikan baik-baik Yusuf. Perhatikan baik-baik Daniel. Alkitab menceritakan mereka adalah pahlawan-pahlawan iman. Di mana mereka menggunakan yang pertama kedewasaan mereka. Yang kedua mereka menggunakan roh yang ada dalam mereka. Untuk mendapatkan hikmat dari Tuhan. Sebab kepada dunia tidak diberikan. Karena memang dunia gak punya roh Allah. Dunia punya kemampuan. Dunia punya kepintaran. Tapi mereka gak punya roh Allah. Roh hikmat itu diberikan kalau kita punya roh Allah. D.
Roh Allah yang penuhiku, Roh Allah yang pelikanku. Gak dapat kuncinya. Kuasamu. Gak tahu lagunya? Hidup yang terbelenggu. Kita bangkit berdiri. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya akhiri khotbah saya. Tapi dengarkan baik, sebuah pesan yang penting buat saudara hari ini adalah berjalan dengan hikmat Tuhan. Jangan biarkan emosi, jangan biarkan pengaruh orang lain untuk mengambil keputusan. Dengarkan baik, minta hikmat dari Tuhan. Agar engkau tidak mengalami benturan-benturan. Agar engkau berjalan pada kebenaran Tuhan. Hari-hari ini saya mau kasih tahu banyak orang percaya. Mereka tersandung. Karena mereka gak pakai hikmat dari Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan jatuh dalam dosa. Apakah perzinahan? Apakah keuangan? Hari-hari ini beberapa waktu yang lalu banyak pendeta diarak, dikasih baju orange, diborgol karena korupsi. Gak pakai hikmat dari Tuhan. Ada banyak orang sekarang mabuk dengan uang. Ada banyak anak-anak muda, anak-anak wanita jual diri. Pelayanan tetap ada di mimbar. Tapi mereka jualkan diri mereka juga di dalam pelayanan. Saya ngomong keras. Saya mau jangan ada terjadi dalam hidup kita. Apakah wanita, apakah pria. Pria-pria juga. Beberapa waktu yang lalu banyak ketangkap. Ada kurang lebih 30 pria di puncak Bogor. Telanjang bulat semua. Dan banyak diantaranya orang-orang Kristen. Beragama Kristen. Saya kasih tahu. Itu sebabnya kita perlu hikmat dari Tuhan. Siapapun Anda. Berapapun usiamu. Anak-anak muda. Orang-orang tua. Pakai hikmat. Dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, keluarga, dan mantu-mantu saudara. Pekerjaan. Keputusan apapun. Saya harus kasih tahu sebagai hamba Tuhan. Agar kita terus memiliki hikmat dari Tuhan. Belajarlah hari ini dari pesan yang saudara terima. Kalau engkau terima pesan ini akan membuat engkau berhasil dalam perjalananmu. Mari kita tundukkan kepala. Aku berdoa Tuhan kepada mereka semua umat Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka hikmat. Kalau mereka sudah mencapai kedewasaan. Kalau mereka sudah mencapai Tuhan. Menjadi seorang murid Tuhan. Aku percaya hikmat itu akan menjadi milik mereka. Tuhan, mereka butuh hikmat dari Engkau. Engkau yang butuh hikmat hari ini. Engkau boleh angkat tanganmu. Cuman yang butuh saja. Yang tidak butuh gak apa-apa, gak usah angkat tangan. Kalau engkau butuh hikmat dari Tuhan. Engkau buka tanganmu dan engkau katakan begini. Tuhan, aku sadar. Siapa diriku? Aku penuh dengan kekurangan. Keterbatasan. Hari ini aku menjadi dewasa. Aku minta dipenuhi roh Allah. Agar aku mendapatkan hikmat yang benar. Untuk menyelesaikan. Mengambil keputusan. Apa yang aku akan lakukan. Tolong aku Tuhan. Aku terima firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.
Terima kasih buat hambanya sudah memberitakan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dipersilakan Bapak Ibu duduk kembali. Mari kita mempersiapkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Sambil memberikan persembahan, kita akan mendengarkan pengumuman untuk seminggu ke depan. Dipersilakan tim multimedia. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBI BKP. Kami berharap agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama kembali. Berikut adalah kegiatan GBI BKP selama 1 minggu ke depan. Yang pertama, hari Selasa, kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Dan pada hari Rabu, kita ada menara doa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Pada hari Kamis, terdapat Cool Bible. Pada hari Jumat, terdapat Cool Bible Glory, Cool Daud, Cool Betsaida, Cool Efesia, dan Cool Harapan Indah. Pada hari Sabtu terdapat Cool Babelan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi gembala Cool masing-masing. Dan pada hari Sabtu kita ada morning prayer jam 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Dan pada hari Minggu kita akan beribadah kembali di Food Nation Lantai 2, Bekasi Cyber Park, yang akan dilayani oleh Pendeta Dr. Propensius Simarmata. Gereja kami juga melayani pelayanan jemaat, seperti baptis Islam, doa, penyerahan anak, dan lain-lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, boleh menghubungi nomor sekretariat yang ada di atas. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami sudah mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami mengangkat tangan kami Tuhan buat Bapak Matias Gultom Tuhan yang sudah Engkau percayakan pagi ini. Kami percaya Tuhan Engkau yang memberkati hamba-Mu yang ada menuju ke tengah perjalanan Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai dia. Engkau yang selalu menamai dia di dalam setiap perjalanan hingga dia boleh berjumpa dengan keluarganya. Bahkan tujuan kemanapun sekali. Engkau yang menyertai hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya hamba-Mu ini akan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Lewat hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa semakin mengenal dan mengenal Engkau secara pribadi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Demikian juga Tuhan dengan kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Semua kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kami boleh menangkap firman ini Tuhan. Kami semakin hari semakin dewasa rohani ya Tuhan. Bahkan kami boleh berjalan bersama-sama dipimpin oleh Roh Allah ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya kami semua yang sakit disembuhkan. Kami yang terikat dilepaskan Tuhan. Bahkan kami yang mempunyai beban berat pada pagi hari ini, Tuhan berikan jalan keluar atas hidup kami. Pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati tempat ini. Biar kiranya tempat ini menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Menampung banyak jiwa-jiwa ya Tuhan. Kami percaya tempat ini akan menjadi berkat Tuhan. Bahkan di tempat ini ada Obed Edom, ada tabut Allah yang sungguh luar biasa di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Bapa Engkau memberkati semua, bahkan pemiliknya sekalipun Engkau berkati, bahkan ownernya, bahkan juga office boy, semua yang bekerja di tempat ini, di BCP ini, Engkau berkati hidup mereka berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Demikian juga dengan persembahan yang sudah kami berikan Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati setiap pekerjaan tangan mereka. Jerilelah mereka tidak akan pernah sia-sia. Engkau pasti memberkati hidup mereka berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar juga kami akan pulang dari tempat ini. Engkau yang menyertai Tuhan. Berjumpa dengan keluarga kami masing-masing sehat tanpa sesuatu kekurangan apapun Tuhan. Sebelum kami pulang Tuhan dari tempat ini, kami mau menerima doa berkat daripada hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memenuhi
berlimpah-limpah dan memperluas, amin, daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita angkat tangan kita dan arahkan ke surga. Pulanglah, terimalah damai sejahtera, sukacita, berkat dan kasih karunia yang sempurna dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita mulai siang hari sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita dari awan-awan yang permai dan memerintah bersama Dia, bahkan hidup kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya, yang sudah diberkati dan menjadi berkat, sama-sama kita katakan amin. Haleluya.